Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Malika Gina, mahasiswi program studi Kesehatan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi UAI dengan NIM 2020 131 001. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pengaruh tentang aset, current ratio, dan debt to equity ratio terhadap return saham pada perusahaan on the yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Latar belakang dilakukannya penelitian adalah kesadaran masyarakat saat ini dalam berinvestasi semakin meningkat dan masyarakat mulai tertarik dengan dunia investasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana tujuan investor berinvestasi dalam bentuk saham adalah untuk memperoleh return saham dengan risiko investasi tertentu. Return saham merupakan tingkat pengembalian hasil yang diperoleh dari investasi saham yang dilakukan oleh investor. Beberapa faktor yang mempengaruhi return saham yaitu rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan return aset atau ROA, rasio likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio atau CER, dan rasio solvabilitas atau leverage yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio atau DER. Perusahaan food and beverage merupakan suatu bidang perusahaan yang terus mengalami peningkatan pesat sampai sekarang, dan perusahaan ini mempunyai kontribusi yang cenderung penting pada tumbuhnya perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, kemudian menyebabkan pula terjadinya peningkatan pada volume kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Sehingga pada latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka muncul beberapa poin yang bisa masalah, yaitu satu, apakah return on asset berpengaruh terhadap return saham? Dua, apakah current ratio berpengaruh terhadap return saham? Tiga, apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap return saham? Dan empat, apakah return on asset, current ratio, dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh terhadap return saham? Sehingga dari masalah tersebut terdapat tujuan penelitian, yaitu satu, untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap return saham, dua, untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap return saham, tiga, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham, dan empat, untuk mengetahui pengaruh return on asset, current ratio, dan debt to equity ratio secara bersama-sama terhadap return saham. Kajian teori. Pada kajian teori di sini terdapat teori sinyal, yaitu skala yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada investor tentang cara melihat keputusan di masa yang akan datang. Teori sinyal ini memiliki kaitan erat terhadap rasio keuangan, di mana rasio keuangan di sini dibagi menjadi tiga, yaitu rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset, merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk menilai tingkat laba bersih terhadap total aset. Untuk menghasilkan nilai ROA, maka digunakan rumus ROA sama dengan net income dibagi total aset. Lalu kemudian ada rasio likuiditas yang dimaksudkan dengan current ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka tempo dengan total aset lancar yang tersedia. Untuk menghasilkan nilai CR, maka digunakan rumus CR sama dengan current asset dibagi current liabilities. Lalu ada rasio leverage yang dimaksudkan dengan debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai income dengan likuiditas. Untuk menghasilkan nilai DER, maka digunakan rumus debt to equity. Lalu terdapat juga teori pasar modal yang berkaitan dengan saham hingga return saham. Di mana pasar modal adalah tempat memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasa diperjualbelikan. Misalnya saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau badan terhadap perusahaan. Sedangkan return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukan. Untuk menghasilkan return saham, maka digunakan rumus PT dikurang PT kurang 1 dibagi PT kurang 1, di mana PT adalah harga saham sekarang dan PT kurang 1 merupakan harga saham pada periode sebelumnya. Lalu terdapat perangkat pemikiran yang hipotesis penelitian. Pada gambar perangkat pemikiran tersebut, maka muncul hipotesis satu yang merupakan return on asset berpengaruh signifikan terhadap return saham. Lalu hipotesis dua, di mana current ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hipotesis tiga, di mana debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hipotesis empat, di mana return on asset, current ratio, dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Metodologi penelitian yaitu terdiri dari metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif.
Pada operasional variabel, metode variabel independen terdiri dari RA sebagai X1, CF sebagai X2, dan DF sebagai X3, dan variabel dependen yang digunakan adalah misalkan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi dan teknik analisis menggunakan statistik deskriptif, uji ketepatan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Populasi dengan penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan petinju forex yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Teknik mendapatkan sampel yaitu dengan menggunakan composite sampling dengan jumlah sampel yang digunakan adalah 17 perusahaan. Hasil penelitian pembahasan. Pada statistik deskriptif, penelitian menggunakan nilai minimum, maksimum, mean, dan standard deviation untuk menggambarkan setiap variabel yang digunakan pada penelitian. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu masuk kepada uji kelayakan model. Pada uji cell dapat dilihat pada cross section C-square dengan nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil daripada 0,05 yang artinya bahwa uji cell memilihkan. Karena yang terpilih, maka selanjutnya akan dilakukan uji Houseman. Dapat dilihat pada cross section random uji Houseman memiliki nilai probability 0,0052 lebih kecil daripada 0,005 yang artinya uji Houseman memilih model FEM. Jika FEM terpilih pada uji Houseman, maka tidak perlu dilakukan uji LM. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil, model terpilih setelah dilakukan estimasi kelayakan model adalah fixed effect model atau FEM. Lalu kemudian hasil uji asumsi klasik. Pada uji normalitas dapat dilihat nilai Jartudera sebesar 0,443775 lebih kecil dari 2 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,801006 lebih besar daripada 0,05. Artinya data terdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinialitas. Hasil uji menunjukkan nilai korelasi variabel kurang dari 0,90 yang artinya tidak terdapat masalah multikolinialitas. Next ada uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi penelitian menggunakan uji Bayes gateway. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai probabilitas C-square sebesar 0,2078 lebih besar daripada 0,05 yang berarti tidak terjadi masalah autokorelasi. Lalu selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Dapat dilihat pada Oxford Square dengan nilai C-square sebesar 0,2975 lebih besar daripada 0,05 yang artinya tidak terdapat masalah uji heterokedastisitas. Lalu masuk kepada hasil uji hipotesis. Pada hasil uji P dapat dilihat nilai probabilitas ROA sebesar 0,0000 lebih kecil daripada 0,05 yang artinya ROA berpengaruh terhadap turun saham. Lalu current rasio dengan nilai probabilitas 0,5012 lebih besar daripada 0,05 yang artinya current rasio tidak berpengaruh terhadap turun saham. Lalu kemudian ada DER dengan nilai probabilitas 0,0010 lebih kecil daripada 0,05 yang artinya bahwa liquidity ratio memiliki pengaruh terhadap return saham. Lalu masuk kepada uji F dapat dilihat nilai probabilitas sebesar 0,00033 lebih kecil daripada 0,05 yang artinya bahwa return on asset, current ratio, dan liquidity ratio berpengaruh secara simultan terhadap return saham. Lalu masuk kepada uji koefisien determinasi berganda, di mana nilai adjusted output sebesar 0,472138 yang artinya bahwa variabel X berpengaruh sebesar 0,472138 atau 47,2% terhadap return saham, sedangkan sisanya yaitu sebesar 52,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Dari penjabaran dan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, saran, dan implikasi, di mana kesimpulannya adalah yaitu terdapat pengaruh signifikan antara variabel return on asset terhadap return saham, lalu tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel current ratio terhadap return saham, terdapat pengaruh signifikan antara variabel liquidity ratio terhadap return saham, dan disimpulkan bahwa return on asset, current ratio, dan liquidity ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Saran yang dapat diberikan adalah peneliti selanjutnya dapat menambahkan satu perusahaan yang akan dijadikan sampel sebaiknya dipertimbangkan lagi karena bisa hasil suatu perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh return saham. Peneliti selanjutnya dapat mengganti atau menambahkan variabel independen yang dianggap lebih memiliki pengaruh terhadap return saham. Dan implikasi yang dapat diberikan adalah perusahaan selayaknya meningkatkan rasio profitabilitas dan rasio likuiditas serta menarikkan debt equity ratio untuk meningkatkan harga saham dan para investor memilih perusahaan yang tinggi return aset dan debt equity ratio yang rendah agar dianggap efisien di dalam mengelola untuk alternatif investasi saham. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.